sekali mboten beto Zoom H5. Pun ganteng aku lho. Sip. Mantap. Ini kok gak payu-payu ku lho mripate arep wedok trakum anjene. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali maneh ambek aku, Jeko Adventure di acara ngoceh, ngomong cengengesan bareng konco sing bahas tentang usaha, tentang pengembangan apa sing ada di sekitar kita ya. Dan kebetulan kita lagi berada di kebun hutan, berada di Tretes nih ya. Lebih tepatnya ikut apa? R Suryo nggak sih Pak? Ini masuk wilayah Perhutani ya. Lah iya durung wis takok jenenge sapa. Anjene ini arek gak tau rutur. Jenengan asmanipun sinten? Namanya Riono Ardiansyah Putra. Pak Riono Ardiansyah Putra. Selaku di sini Selaku yang bikin wahana dolanan dengan teman-teman. penggagas termasuk ya. Ya bukan cuma saya, dengan beberapa teman. Teman. Toto. Mas Toto. Cuma yang jadi ketua panjenengan. Kalau saya sih Toto sebetulnya saya motivasi untuk mampu menghandle teman-teman di sini, kegiatan di sini itu. Tapi kan karena si Toto ini kadang-kadang di rumah, kadang enggak, dia juga Freelance. enggak kayak gitu. Ibu cekelane. Nah, berarti jenengan sing akhirnya anggaplah jadi ketua di sini. Ya. Sing pegang. Nah, ini Pak, ini izinnya pripun jenengan waktu ini? Kalau izin ini kan sebetulnya ini kan kebunnya paman. Oh, kebunnya paman. Kebunnya paman saya sudah terlantar, sudah di hutan belukar pada saat itu. Terus dengan beberapa teman, ya adik-adik kampung di sini membantu kita lah di sini. Daripada nggak kepake. Iya betul. Ini Minimal kebun apa Pak? ya kebun kopi, Kebun tapi kopi. nggak terawat. Nggak terawat. Di sini banyak itu durian. Durian itu kita potong. Iya. Iya itu. Terus akhirnya dibikin Iya. kebun hutan ini. Nah, rencana kebun hutan ini untuk apa sih Pak? Kebun hutan ini sebetulnya adalah bentuk ikhtiar kami semua di kampung halaman, yang mana membuat ruang untuk buat dolanan adik-adik kita, tempat bermain. Jadi nanti banyak upaya yang kita kembangkan, termasuk ada minggu mendongeng, Minggu mendongeng. iya kayak gitu. Latihan teater, Oh, di sini nanti. iya. Latihan teater, terus pustaka, literasi, Oh, lebih ke budaya-budaya Pak ya. ya termasuk kayak gitu. Dan pengembangan lingkungan Lingkungan hidup juga. lingkungan hidup berbasis pariwisata. Iya betul. Kalau berbasis pariwisata sih sebetulnya enggak. Jadi kalau kita akhirnya mengembangkan kedai yang dengan sederhana itu adalah upaya supaya kita lebih mandiri gitu Mas. Iya. Tapi ini masih bentuk mentah Pak ya. Maksudnya masih dalam tahap pembangunan, Iya, pembenahan bener nggak? Betul. Berarti masih belum untuk umum. Mungkin masih ada beberapa orang yang ke sini tapi skala kecil. Iya. Belum diflorkan secara besar, Betul. masih belum dipromosikan secara besar. Kenapa Pak? Apa memang masih belum istilahnya masih belum mumpuni atau memang masih belum siap untuk menerima gelombang customer yang besar atau gimana? Ya karena kita menyadari di sini ya banyak apa itu ruang-ruang yang untuk khalayak umum itu belum memadai, kayak MCK belum ada kayak gitu. Musola yang juga bikin di sebelah situ. Jadi kita nggak beraninya itu kayak gitu. Jadi orang kesini misalkan untuk kebutuhan MCK masih belum ada. Ngono apa-apa nih kok wis dibuka sih rek ngono ya. Dikomplain wong gak kau lah ini wong anu ya. Wong Indonesia. Iya, bayar mek titik komplainane gak karu-karuan. Rikonian nyambut gawe ta enggak, Cak? Tapi memang kedepannya seperti itu. Berarti berbasis untuk pendidikan, edukasi. Nah, edukasi ini tadi meliput soal teater, dongeng, Bela terus- diri. Oh, bela diri Bela ada. juga. Termasuk tentang hutan-hutan menanam-menanam. Nah kayak gitu, kayak jadi nanti kita membuat template, kita di hutan ini
juga apa itu dengan adik-adik kita di kampung ini mempunyai tempat untuk anak bermain, berkarya, terus juga berenterpreneurship juga dalam rangka untuk menunjang keinginan kita di kebun karena banyak yang belum kita kerjakan. Nah, kebun hutan sendiri ya kita ya. Ini wis ada payung hukumnya nggak sih Pak? Belum ada. Belum ada. Terus kira-kira dananya ini dari mana Pak? Sampai bisa rencana kan, nek lihat kan mungkin rencananya terdengar kecil, tapi kecil itu membutuhkan dana yang besar. Nah, dana ini dari mana sampai kira-kira buat bangun itu semua? Maksudnya Sementara ini kalau sementara ini kadang ya swadaya iya sudah dari teman-teman. dari teman-teman Iya. sendiri. Kalau ini dulu jualan kaos, Bangunan ini kita sama Toto ada proyek sama Negio sama Toto dengan partner saya akhirnya membuat kaos dan itu pun masih banyak hal apa itu yang perlu dikenal. iya gitu loh. Rencananya dulu kita kira itu uang segitu cukup untuk bikin kolam, ternyata nggak cukup. Ini aja. Nah, kebun hutan sendiri ini sebuah yayasan atau kedai atau tempat wisata Pak? Kalau saya menambahkan kebun hutan ini kedai juga masuk nantinya. Kalau wisata ya mungkin semua itu akan otomatis gitu loh. Otomatis akan berjalan gitu. Berarti kebun hutan wis kebun hutan ngono ya, Iya, usah ribut-ribut ya. iya. Arek gua anjene, kudu arek sih aku sih anjene. Gitu ya. Berarti jangka panjangnya seperti itu. Iya. Nah, untuk jangka pendek Pak. Nah, pasti ada kan. Mungkin bulan ngarep iki rek ngadakno event iki rek. Pasare sing dituju itu siapa Pak? Anak-anak muda ta, keluarga ta, atau mungkin mereka sing masih kuliah dan butuh banyak pengalaman, atau warga sekitar atau warga luar dari Pasuruan sendiri atau gimana? Kalau sasaran pasar kita itu kita mengutamakan untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak dulu. Terus nggak menutup kemungkinan nantinya itu ya anak-anak muda, keluarga membuat camping ceria nggak masalah gitu. Yang penting ini kan lapangan ini mau kita luaskan mas sampai ke sana. Masih perlu pembenahan. Jadi kalau di sini nanti memang uangnya kalau kedai pun ini sudah berjalan bisa ke situ nantinya. Gitu. Sementara kayak gitu. Ini sudah 3 kali kan ini. Kita sudah bikin 3 kali. Sampai ya? Bikin 3 kali. Dulu punya sendiri di bawah. Terus? Akhirnya dekat orang buang sampah gitu. Oh, ya bau sampah rek. Iya, Arek iku. Terus mari ngoten. Juga sudah bikin peternakan. Makanya terus habis itu Pak. Pustaka sudah ada itu. Alat musik banyak sekali itu. Prepare. Iya. Terus kenapa kok tiba-tiba mati? Lah kan dekat sampah itu. Tahu. Iya kan tahu. Terus pindah ke sini. Enggak, sebelum di sini Dari sampah ke pindah di tempatnya Pak D ada di. Tapi ke sini. kejauhan, iya kejauhan. Ya sudah jadi gubuknya. Sudah jadi. Terus akhirnya terakhir di sini. Ini udah berapa tahun? Ini 3 tahun. Udah 3 Sudah tahun. 3 tahun. Mulai itu 3 tahun. Terus sampean niku lapo ngurusi kebun hutan, kok gak nyambut gawe nisor kono sing mungkin cuane itu lebih banyak daripada mungkin ya ini ya ngurusi kebun sing mungkin belum tentu hasilnya seberapa, sing mungkin apa ya beberapa orang lihat kebun apa sih berkebun itu nyambut gawe pabrik kok ketok bayarannya 4,5 juta satu bulan gitu. Kenapa kok ngurusi kebun gitu? Karena saya mulai kecil seneng tanaman, Mas. Seneng tanaman. Seneng ngerawat tanaman gitu ya. Terus minimal hobi saya itu kebun tersalur gitu loh. Kan sekarang di kampung itu hampir nggak ada ruang-ruang yang luas, Ya, halaman kan sudah nggak ada. Sudah Semua jadi beton-beton villa gitu. Villa wis ya. Mau mepet kabeh wis kanan kiri towe mboke tonggo-tonggo tok ya. Ya apa? Kalau di sini kan seger, juga Segernya. bisa healing kan gitu. Sumpah Pak, boros oksigen di sini. Tapi memang bener sampean. Kalau
semuanya jadi pekerja, terus yang ngurusi kebun siapa nanti, sing ngurusi hutan siapa nanti. Keren kan ya. Karena saya yakin Mas di Tretes itu adik-adik kami itu apa itu Rindu. punya keterampilan, punya apa itu harapan gitu loh. Istilahnya juga nggak kalah lah dengan anak-anak kota gitu. Bener. Mampu bersaing dan berkembang gitu loh. Nah, Ya cara kita itu untuk mewadahi adik-adik salah satunya ya di sini wis terserah dibuat acara workshop kayak gitu juga. kesalahan anak-anak muda sekarang kan menganggap bahwasanya desa itu belum kota. Jadi menganggap bahwasanya kalau desa itu harus kita kotakan. Nah itu salah. Justru seharusnya sing di kota itu harus menyontoh yang ada di desa, tentang kerukunan, tentang bersahabat dengan alam. Kok keren aku. Ya karena memang begini, banyak kualitas hidup itu yang diklaim kualitas hidup oleh masyarakat modern itu kan bahwasanya standar hidup yang bahagia itu kan Harus di kota. bukan harus kota, harus gini, harus gitu Iya, kan. benar. Tapi coba kalau kita berpikir di desa, di hutan, berapa yang mampu kita bayar untuk merasakan udara yang bersih kayak gini? Benar. Nggak bising juga kan gitu. Kita bertelanjang kaki Iya. tanpa takut kepanasan loh. Nginjak rumput, geli-geli loh kak. Karena pun juga gini Mas, misi kita juga apa itu ke adik-adik kita itu minimal adik-adik kita itu mau belajar tentang tanaman. Karena apa? Semua tanaman itu banyak mengandung manfaat obat gitu loh. Kan gitu. Salah satunya banyak yang tumbuh di hutan sini gitu loh. Dan itu sumber daya yang tak terbatas gitu loh. Sayang kalau di apa? Sia-sia gitu. Dan sedikit demi sedikit merubah image Tretes sing notabene dari Iya. tanda kutip Iya. menjadi mungkin edukasi. Ya, Oh, ternyata di Tretes itu ono tempat sing edukasi loh sing rek. ayem, sing nyaman, sing nyaman, damai, Iya. terus ramah untuk anak-anak muda, Nah, betul. terus untuk anak-anak Nah, cocok, betul. ngono. Nggak sing sekedar villa. Are-are. Dan sampean merasa bahagia di sini, Pak. Nyaman, Nyaman, bahagia, iya. bahagia. Iso lek apa ana adik-adik di kampung kesini mari kesel iso guyon iso gitu loh. Tenang, bisa Iya. bersama. Gak kayak di kota, Pak. Dawek tok jadi Uber. Ya Allah. Tapi mungkin persepsi orang beda-beda. Iya. Berarti rencananya kayak gitu ya nanti. Dan dana sementara memang dari swadaya teman-teman. Kira-kira ada mungkin beberapa temen sing lihat ini Pak, pengen nyumbang. Pak, aku ada dana ini dari teman-teman pengen nyumbang. Bisa nggak Pak? Menghubungi siapa? Kalau nyumbang terus terang kita sudah nggak nerima uang Mas. Oh nggak terima uang. Kalau material nggak apa-apa. Oh material malah Iya, diterima. sudah kesini harus material gitu loh. Buku itu juga kita sangat perlu. Oh gitu berarti sekarang nerima bantuan berupa barang, loh. Barang, iya. bukan nominal uang. Bukan. Kemarin Kan kapan saja hari nih, itu? Pak iso Iya. parudin. Kapan hari itu kan ada teman-teman UNESA KKN di sini direkomendasikan oleh Pak RW ke sini, diantar juga sama Pak RW. Itu juga banyak ngobrol dengan kita di sini. Akhirnya ya itu keputusan kita, wis mending kita terus terang kita biar sama enaknya gitu, wis mending saya belikan materialan. Itu apa Om? Dibelikan palet kayak dibelikan semen. Gitu ya Pak. Tapi buat teman-teman yang mungkin lihat kebun hutan ini dan ini masih dalam perkembangan ya dan butuh beberapa barang, kalian bisa kontak siapa ini Pak? Mas Toto atau Mas Budi? Bisa juga. Mas Budi nanti tak kasih nomornya ya sama Instagramnya Mas Budi, kalian bisa langsung sana. Terus kok nggak dibikinkan Instagramnya? Ada sebetulnya. Oh ada tuh. Ada. Kebun hutan itu. Jadi kalau kebun hutan yang bukan Toto, tapi saya banyak apa itu bukan banyak sih, artinya kontributor tulisan itu dari saya gitu. Oh kontributor tulisan ya? Ya sama Toto sebetulnya saya disuruh pegang gitu, Oh. pegangan Om. Karena kan saya juga jarang buka Instagram. Sampai Fokus ke kebun ini. ya untuk sementara kayak gitu.
seperti pangsa pasare untuk semua anak-anak, terutama anak-anak yang di sekarang. Mungkin kedepannya untuk keluarga, mungkin bisa jadi resort. Ya. Kenapa kok nggak cari CSR dari perusahaan? Nah, beberapa kita lihat ya, desa wisata hutan atau beberapa tempat yang berbasis alam itu kan banyak dipegang sama komunitas yayasan dan dananya itu dari perusahaan berusaha CSR gitu. Kenapa nggak gitu? Ya untuk sementara kan gimana ya, kita berupaya mandiri lah gitu mas. Artinya Dinas Budi juga mau gitu, mau bantu di sini untuk lebih gede kayak gitu. Misalnya kita itu dari situ bisa mengembangkan hal lainnya yang belum kita ketahui. Tapi kalau nggak ada itu Pak ya mungkin mandiri mungkin tetap mandiri. Mungkin pendapat saya sendiri ya. Tapi mandiri kalau nggak ada bantuan dari orang lain, entah itu berupa kayak CSR, itu mungkin sulit berkembang karena sekarang semuanya sedikit banyak juga butuh uang untuk pengembangan itu sendiri. Termasuk mungkin ada sih mungkin teman-teman, oh mas aku tak bantu dong buat tak bikinkan video profile untuk kebun hutan biar orang-orang lebih kenal banyak. Nah itu pun juga kadang kan butuh biaya, mungkin kosnya atau mungkin makanannya gitu. Kalau semisal masuk CSR dari perusahaan kan CSR bukan semata-mata mereka nyari untung dari sampean, malah mereka itu pengen ngembangin apa sing sampean kembangkan dari dana sing ada untuk dihibahkan tadi, biasa gitu. Jadi mungkin kalau bisa sih kalau ada dana hibah dari perusahaan ditampahin ya Pak gitu ya. Iya cek berkembang sampean, emang sampean. Karena emang kan mas apa, kayak kita juga ingin membuat studio rempah-rempah kayak gitu, harus bikin setelah itu nanti. Dan itu ya butuh dana. Iya betul. Masih asri. Bikin lumbung makanan. Oh iya Pak. Terus akses dari Tretes ke sini sulit nggak sih? Sebetulnya relatif mudah sih. Tapi Google Map ada nggak? Belum. Gorong kayak gitu ya? Google Map. Belum ada. Berarti sementara ini memang benar-benar bergerilya dari bawah dan memang belum diflorkan. Belum. Karena Pak tambah rame. Jadi istilahnya kan menyelam sambil minum air. Jadi nggak apa-apa, mungkin di sana sini masih banyak kekurangan. Dan kekurangan itu kan biasanya bisa ditambal dari masuknya dana sing orang-orang kesini gitu. Entah mau ngecamp atau apa gitu sih Pak. Emang ngamen loh, wis dadi loh berkembang apa. Nah makanya kita apa itu hari-hari ini juga berpikir gimana caranya. Kayak kemarin ada teman dari Indonesia, Karang-Taruna sana, ya kita kenal sudah lama kenal, akhirnya untuk acara kumpul panitia di kampungnya saya kira di kebun sini. Jadi buat temen-temen ini loh, daripada kamu ke villa lo, kamu ke sini yo Kak, ke kebun hutan lo. Bonus oksigen murni. Oksigen murni. Terus mungkin di sini disediakan tenda, nanti sewa tenda sama per malam itu berapa per orang kayak gitu. Kalau di ini Pak ya, kita ke sebelah dulu ke hutan Cempaka, kedai hutan Cempaka. Nah di situ kan ada kedainya, terus ada campgroundnya, juga ada wisata apa ini buat camp itu apa sih? Ya campground ya. Iya. Campground. Nah di situ per orang masuknya aja itu 10.000 masuknya aja. Kalau untuk ngecampnya 25.000 per orang. Ya kalau ngecamp Pak. Belum sewa tenda. Tenda bawa sendiri boleh, cuma nanti per orang kenanya segitu. Kalau ngecamp ya, kalau masuk aja cuma 10.000 main-mainnya. Kalau ngecamp 25.000 per orang. Sewa tenda kapasitas 4 orang itu 40.000. Matrasnya dihargai 5.000-an. Loh, cuman sampean asline. Loh, beneran Pak, tapi memang harus seperti itu ya. Ngapunten kula kok tadi ngurui rek. Enggak betul Mas, dengan masukan. Iya sih Pak. Iya betul. Soalnya kayak mungkin sampean bisa mandiri tanpa CSR bisa. Kalau sampean mengembangkan ya itu tadi sih. Harus kreatif Mas ya. Iya Pak. Sekarang idealis boleh Pak. Tapi juga lihat
luas juga, Iya, betul. terus lihat sekeliling. Soalnya sing ada di sini mungkin nggak sampean aja, mungkin ada beberapa anggota sing notabene dia mungkin kesini, aku kesini itu juga pengen membantu, mungkin sekaligus pengen dapat pekerjaan sing mungkin bisa dibawa pulang uangnya buat Betul. orang rumah, biar dandangnya itu tetap Ngepul. Oke. Iya, iya. Tapi keren sih Pak sejauh ini sampean sama teman-teman bisa bangun hutan belantara sing mungkin notabene beberapa tahun tertinggal semak belukar sampai jadi rijik kayak gini. Perlu perjuangan sing wah ekstra tenaga, waktu. Nggak semua orang bisa kayak sampean, kayak teman-teman. Wah itu apresiasi sing cukup besar Pak. Sebenarnya banyak orang-orang mungkin nyemelekan, lah apa sih cak sampean ngerijik hutan? Apa sih sampean niku nganui alas sing durung tentu ana duwe. Mungkin nggak terlihat sekarang, mungkin bisa jadi 2 bulan kemudian atau 5 tahun kemudian atau mungkin 1 tahun kemudian bisa berkembang dan itu bisa mencukupi kebutuhan dari masing-masing anggota sampean. Weh, itu wis keren dari konsep awalnya, istilahnya kan memang untuk edukasi teman-teman ya, keren, sumpah keren. Kebun hutan bersama teman-teman kalian gini, sumpah nggak banyak soalnya. Biasanya orang-orang berbasis ini nanti dibuat resort, penghasilannya kayak gini gitu Pak. Makanya saya menamakan kebun hutan ini adalah project gotong royong, bukan dari individu, kelompok. Terus jadi kita dedikasikan memang Mas di sini itu wis digarek kreatif lah. Ini rumah kalian semua gitu. Ayo kita rawat, kita jaga sama-sama gitu. Terus pesan apa Pak kayak arek nom-nom sing saiki Iya. mulai melihat hutan. Jadi kalau banyak filosofi di kearifan suku-suku di dunia itu memfilosofikan hutan, memetaforikan hutan itu adalah ibu. Jadi makanya saya nyaman di hutan itu karena saya merasa ketemu ibu saya gitu. Saya nggak punya ibu gitu loh. Jadi pengertiannya kalau hutan rusak otomatis semuanya akan rusak, Bener. kan gitu. Semuanya akan rusak. Terus yang terpenting lagi itu semua orang ingin sehat dan harta yang paling apa itu kaya sangat mahal itu adalah kesehatan gitu. Sekarang di media di banyak hal itu telah merampas hak kedaulatan kita untuk sehat. Contohnya gini, sekarang semua makanan fast food kayak gitu. Saya bukan nanti gitu, itu pilihan mereka. Tapi kita di sini juga menyuguhkan, artinya apa yang kita konsumsi juga publik nanti itu adalah makanan yang sehat, kayak umbi-umbian tanpa MSG kalau bisa. Makanya kan ada tanaman di Kalimantan itu namanya sengkupa, itu pengganti vetsin kalau di sana. Kita akan nanam juga di sini nanti. Apa Pak namanya? Namanya sengkupa. Sengkupa. Iya. Itu Penyedap. penyedap gantinya MSG kalau di Kalimantan itu. Karena makanan kimia otomatis yang kita makan itu nggak bisa diurai oleh fungsi tubuh kita. Akhirnya berangan orang itu akan sakit. Kanker. Lah, akhirnya komplikasi. Demikian. Iya, leresan ini Pak. Iya. Terima kasih untuk Pak Sinten mau, Karena ada Pak Riono ya, atas edukasi tentang kebun hutan. Jadi buat teman-teman sing mau ke kebun hutan, nanti ada nomor yang tercantum ya di deskripsi, kalian bisa ke situ, kalian bisa booking ya. Mungkin mau nginep di sini, nanti konsumsinya juga bisa disediakan dari teman-teman. Konsumsinya pun alami, Iya. sehat. Oke, terima kasih sudah melihat channel YouTube saya yang hampir mati ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai kemeringet tanganku rek.